Hai guys, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Hari kedua facecam masih ngerasa aneh dan masih belum terbiasa. Kemarin juga ada yang bilang kalau mic-nya jangan dipegangin mulu bang, biarin yang ada dulu, nanti kita pikirkan lagi ke depannya kayak gimana. Dan ini kayaknya besok kalau nggak ada lagi berita soal Mega, kita bakalan bahas kasus-kasus kriminal dan juga teori-teori aneh deh. Jadi tunggu aja. Mampus kalian, siapa suruh subscribe ini channel? Aneh emang. Anyway, kita mulai aja kontennya untuk hari ini. Jadi setelah resmi menikah pada tanggal 4 Juli tahun 2025 kemarin, langkah Megawati menuntunnya untuk berlabuh dan bergabung bersama klub kasta kedua Turki, Manisa BBSK. Klub promosi yang musim depan siap meramaikan Kadınlar Birliği, Liga kasta kedua voli putri, gengs. Manisa langsung menghadirkan bintang dari Indonesia sebagai mesin andalan proyeknya yang ambisius. Pertanyaannya, lalu kenapa Mega mengambil resiko ke klub promosi, bukan ke klub elit? Jawabannya akan sangat masuk akal, jelas dan strategis. Jadi jangan di skip biar kalian nggak gagal paham. Mari kita mulai. Mungkin kalian juga banyak yang bertanya-tanya gitu, kenapa Mega mau ambil bagian dari target ambisius yang cenderung susah dengan bergabung bersama Manisa BBSK, yang memang kenyataannya guys, tim ini baru saja promosi dari Kadınlar Kiligi menuju Kadınlar Birliği, dari kasta ketiga menuju ke kasta kedua, dan musim depan udah ngebet banget mau lolos ke Sultanlar Ligi, yaitu kasta tertinggi di voli putri. Apakah ini tidak berlebihan dan cenderung memaksakan? Apa justru ini adalah hal yang paling masuk akal? Enggak juga. Kita harus sepakat dengan satu hal, kita jangan mendewa-dewakan apa yang kita dukung. Kita nggak perlulah mendewakan Red Sparks, Mega, Kohejin, Manisa, Mimi Peri. Karena ya secara akal sehat, proyek ambisius yang diwacanakan sama Manisa BBSK ini sangat sulit, walau bukan berarti tidak mungkin. Bisa aja kehadiran Mega di Manisa BBSK bisa merubah gaya permainan Manisa, bisa merubah warna, ataupun mampu mendokrak tim underdog ini menjadi tim yang lebih ditakuti dan juga disegani oleh lawan-lawannya. Apakah itu realistis? Belum tentu. Karena yang dilawan di Kadınlar Birliği ini juga tim-tim yang kuat, tim-tim yang udah terbiasa dengan kompetitifnya Kadınlar Birliği. Kan Manisa baru gabung nih. Nah di Kadınlar Birliği udah ada yang senior-senior tuh, yang udah paham banget dengan pola permainan dan juga ketatnya Kadınlar Birliği. Lalu apa yang dicari Mega selain mampu mengantar Manisa promosi? Apakah ada misi pribadi? Atau jangan-jangan apakah nggak ada tim lain yang mengontak Mega untuk bergabung dengan mereka? Kita tidak tahu, ini semua masih sebuah asumsi. Yang pasti guys, dengan bergabungnya Mega bersama Manisa BBSK, dengan terjadinya deal kontrak ini, itu menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama, peran utama terjamin. Jika Mega benar-benar bergabung di klub sebesar Fenerbahce atau Vakifbank misalkan, ya kemungkinan besar Mega harus bersaing ketat dan jadi rotasi cadangan. Karena ya pasti kalah pamor lah, kalah nama dengan para senior-senior dan juga nama-nama besar di dalam tim tersebut. Bro, kita lagi bicara tentang salah satu liga paling kompetitif di dunia loh. Di dalamnya tuh banyak pemain-pemain bintang dunia, gak cuma Asia doang. Sementara di Manisa, Mega bisa langsung menjadi starter dan juga menjadi tumpuan tim. Bisa jadi tulang punggung tim mulai dari passing maupun attack. Karena Manisa benar-benar membutuhkan Mega sebagai pemimpin skuad, bukan hanya menjadi opsi ekstra. Dan faktanya, Manisa langsung mengontrak Megawati sebagai salah satu pemain asing sentral. Mungkin nanti Manisa juga akan menyebutnya sebagai pillar of promotion team. You know what I mean? Mengontrak Mega berarti mendapatkan fans. Yang kedua, proyek ambisius klub. Bisa dibilang Manisa bukan sekedar klub biasa ya. Mereka mengakhiri musim 2024-2025 di posisi keempat. Dan saat ini memiliki target yang bahkan sangat besar. Promosi ke Sultanlar Ligi, kasta tertinggi voli putri Turki. Dan untuk tujuan sebesar itu mereka juga butuh nama besar. Bukan hanya nama, tapi skill dan juga mental yang besar. Megawati pun menjadi sebuah jawaban. Dia tuh bukan sekedar bertalenta, dia adalah face of the ambition, ikon pembawa proyek ambisius ini. Tapi ingat gengs, ini cuma kata-kata untuk menggambarkan betapa besarnya andil Mega nanti di Manisa BBSK. Jangan kalian jadikan sebagai ambisi kalian pribadi untuk menekan kalau ini tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Bro, sejak kapan ekspektasi kalian itu jadi tanggung jawab orang lain? Be smart lah. Dan tentu nanti akan ada media-media yang menyebut Mega sebagai global star di skema promosi yang ambisius ini gengs. Keuntungan ketiga adalah kontrak fleksibel dan cerdas. Kalau nggak salah ya, durasi kontrak Mega di Manisa ini cuma 1 musim aja. Dan banyak yang bilang kalau cuma 1 musim, mending nggak usah kalau cuma 1 musim. Bro, dengerin dulu, ini sangat menguntungkan loh. Untung buat Mega, untung buat Manisa. Ini Mimin kasih tahu ya. Kalau Mega bersinar, kalau Mega berhasil dengan tujuannya, di musim depan dia bisa pindah ke klub papan atas tanpa terikat kontrak yang panjang dan mengikat.
Dan kalau berhasil mengantar promosi Manisa BBSK ke Sultan Narligi, maka ya Mega juga bisa dengan sangat mudah untuk memperbarui kontraknya dan bisa stay di sana. Keuntungan lain nih, kalau ada masalah tentang adaptasi, kalau misalkan Mega mainnya down gak sesuai dengan ekspektasi nih, klub dan juga Mega, kedua belah pihak bisa evaluasi tanpa komitmen jangka panjang yang ribet. Nah, strategi fleksibilitas ini yang membuat pilihan bergabung dengan klub promosi menjadi sangat masuk akal. Karena fleksibilitas dari sebuah kontrak itulah yang sulit banget dicari, gengs. Yang keempat tentu saja brand dan exposure maksimal. Dengan bergabungnya Mega bersama Manisa BBSK dan membawa jutaan fans dari Indonesia, maka exposure akan tinggi dan sponsor juga akan banyak yang masuk. Terbukti ya dengan warganet Indonesia dan juga Turki bahkan yang langsung merespon dengan adanya kontrak ini. Bisa terlihat dengan jelas bursa transfer ini tuh berefek di Instagramnya Manisa BBSK, dan ini nggak cuma sekali dua kali, dulu di Redspark juga begitu kan. Bro, di Manisa tuh mendapatkan ledakan follower yang gila-gilaan. Dari cuma ribuan dalam beberapa hari menjadi puluhan ribu. The crazy number. Merchandise, Megawati jersey, aksesoris about Manisa dan juga Megawati akan menjadi produk yang laris manis di pasaran. Bahkan bisa jadi produk paling laris di minggu-minggu awal. Dan imbasnya adalah klub akan mendapatkan promosi, akan mendapatkan sponsor dari lokal maupun internasional. Dan Mimin yakin banget nih, di awal-awal Mega debut, klub akan mendapatkan efek viral bernilai komersial yang sangat tinggi. Kelima, adaptasi bertahap di liga kompetitif. Beda sama Kovo, di Turki itu liganya lebih cepat, lebih main fisik, dan sangat taktis. Dan kalau langsung masuk klub elit misalkan ke Fenerbahce ini seperti yang hoax itu, maka tekanan dan ekspektasinya juga akan sangat besar. Dan ini menjadi langkah masuk akal lainnya kenapa Mega gabung ke klub promosi. Karena gengs, dengan mulai di klub promosi terlebih dahulu, dia punya ruang untuk adaptasi. Mulai dari mental dan teknik di lapangan, culture latihan serta kehidupan sosial di Turki, hingga isu hijab di mana Megawati jadi representasi kuat perempuan muslim yang berkarir di luar negeri. Dan itu semua membutuhkan waktu serta ruang yang cukup luas. Dan dengan semua itu hanya rekaman prestasi yang bisa membuktikan. Contoh saat di Korea deh, Mega tuh berhasil cetak beberapa rekor, masuk top 5 skor, dan jadi MVP rookie ketika membawa Daejeon Jongkwajang ke playoff pertama dalam 7 tahun terakhir. Di Proliga ia menjuarainya bersama Jakarta Bin dan selalu jadi andalan saat membela timnas. Dia ini bukan pemain sembarangan. Dia punya histori, dia punya mental. Dan Manisa benar-benar melihat potensi tersebut dan mengambil kesempatan lebih awal sebelum klub besar mengambilnya. Maybe. Mari kita berandai-andai, jikalau perjuangan Mega ini berhasil, akan ada lebih banyak keuntungan lainnya, gengs. Dan ini akan benar-benar membuka pintu rapat menuju kemajuan voli Indonesia 1.0. Stadion-stadion di Turki di Sultan Narligi bisa jadi tempat untuk memupuk talenta-talenta Indonesia berikutnya. Exposure Eropa tentang pemain-pemain Indonesia juga akan sangat besar dan semakin luas. Dan bukan hal yang mustahil, efek dominonya akan menjangkit seluruh klub di Eropa. Bisa jadi nih akan ada klub-klub di Italia, ada klub-klub di Polandia yang melirik pemain-pemain Indonesia juga, termasuk Megawati itu sendiri. Dan ini adalah bayangan yang sangat-sangat indah untuk memulai kemajuan voli di negeri ini. Keren ya? Jadi kalau kalian mikir kenapa Mega ambil klub promosi, ingat ini bukan hanya soal prestige sesaat, tapi soal strategi karir yang matang. Megawati bukan sekedar bintang Asia Tenggara, dia memilih jalur yang benar untuk membuktikan kualitasnya, gengs. Langkah demi langkah dari Manisa menuju dunia. Kalau tahun ini sukses, tahun depan kita bakalan bisa lihat Megawati di Sultan Narligi atau mungkin klub-klub top Eropa, atau bisa jadi balik ke Daejeon Jongkwajang, ya we don't know. Kita dukung aja. Tapi semuanya itu dimulai dari satu pilihan. Bukan tertarik ke gemerlap, tapi ke jalur strategis. Nah, itu dia guys, konten kali ini semoga menghibur dan semoga bermanfaat. Kalian komen aja kalau pengen Mimin bahas sesuatu yang lain, gak harus soal volley, apapun juga bisa. So, terima kasih semuanya yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vinny Station Reborn selanjutnya. See you in the next video guys, and bye-bye. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch